Nah itu Pak Camat, Pak Kades, kita harus sama-sama ini, ya. Setidaknya di Pamotan ini sekarang miskin ekstrim itu data menjadi sangat penting ya. Data dengan by name by address ya, BNPA by name by address kita harus punya, dan itu dinas PMD ini yang itu harus tahu persis gitu ya. Tentu saja dibantu teman-teman pendamping di sana, teman-teman PSN di sini konten gitu. Penggerak swadaya masyarakat di Lamongan. Oh gitu, ada, kelihatannya ada tidak banyak, 2 ya Mas Sabar. 7, ada 7 Bu teman-teman penggerak swadaya masyarakat ya. Di mana Mas, di dinas PMD kah keberadaannya? Ya, kemungkinan di dinas PMD. Itu adalah menjadi tugas mereka ya, terkait dengan penggerakan keswadayaan masyarakat ya, bersama dengan teman-teman TPP untuk memastikan program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Nah, selanjutnya saya tadi melihat ada apa ini, fashion show ya. Fashion show-nya bagus tadi Pak, jenengan telat ya. Bilang khusus untuk Pak Nurholis ya. Fashion iyalah, masa mau dibilang. Ya gini nih, kalau ketemu dengan teman seangkatan fashion show ya yang berupa eco-print ya, harusnya tikernya di fashion show kan juga ya. Kan tiker itu tidak hanya dalam bentuk tiker ya. Itu tadi ada sandal, ada tas, ada dompet, ada topi mungkin, ya, ada macam-macam. Sama halnya dengan eco-print ini ya, itu kainnya oke, bagus ya, dengan peragawati yang sangat polos gitu ya. Dadakan soalnya ya, bagus. Tapi ada juga yang sudah dikenakan tadi ya, Bu Indri dan juga Mas siapa tadi? Enggak, nama kalau gantengnya kita semua sudah tahu. Nama Nadir. Ya. Di titik Nadir. Iya. Ya, oke, Mas Nadir ya, dan sebenarnya tadi Pak Dedi juga ngagem itu tadi ya. Tapi ya, sekarang harus pakai kaos karena kalau enggak dikasih jatah kita sama Pak Anto. Nah, itu bagus ya. Ibu juga bawa dompet eco-print ya Bu ya. Nah, tadi harusnya Mbak Indri itu bawa ini gini sambil gini gitu ya. Iya, ini juga eco-print ya, dan pasti juga banyak sekali ya ide-ide untuk melakukan diversifikasi ya. Itu namanya diversifikasi, penganeka-ragaman. Jadi tidak hanya pangan saja yang diversifikasi ya. Produk-produk kerajinan ini juga sangat banyak ya macamnya untuk melakukan diversifikasi atau penganeka-ragaman. Nah, saya sangat berharap karena begini, yang sudah ya Pak Nurholis, itu udah sudah gak apa-apa ya Pak. Saya sumbut sama nangis kado, salah ngempet garang yang sumbut ya. Saya terus Pak. Sampai nanti tetap bully saya terus. Tanda sayang itu Pak. Kalau yang sudah kita alami Bapak Ibu ya, pengalaman kita, melatih itu tidak gampang ya, tetapi jauh lebih gampang melatih daripada memasarkan hasil pelatihan itu. Itu tantangan yang super besar itu, luar biasa besarnya ya. Melatih itu gampang, saya punya pengalaman melatih itu mungkin puluhan bahkan ratusan kali ya, tapi yang berhasil itu ada 1-2% gitu aja sudah sangat bagus ya. Melatih mahasiswa untuk berwirausaha, bertahan dengan PKM itu, bertahan 2-3 tahun masih sudah sangat bagus. Apalagi kalau itu dia lulus itu diteruskan. Ada yang seperti itu berhasil juga ada. Pernah melatih Batadu Bandeng Kata Diri ya, setahun saya di Gresik itu. Tetapi kemudian begitu kita sudah berusaha untuk memasarkannya sampai ke supermarket karena sudah ada izin apa itu IRT ya PIRT ya, apa itu PIRT, industri rumah tangga, tapi P-nya itu perizinan ya,
perizinan mungkin begitu Ibu, industri rumah tangga sudah berhasil, tadi sudah kita siapkan apa ini cold storage itu ya di beberapa tempat sudah jalan. Tapi begitu musim simping tuh, musim simping ya mereka cari simping. Musim simping mereka tinggalkan itu, kembali lagi untuk cari simping. Karena itu lebih cepat daripada jelemut apa ini kayak gitu. Akhirnya tidak bertahan, mungkin hanya setahun. Padahal kami menempatkan 2 orang pendamping di sana. Kita koskan di sana untuk terus mendampingi usaha mereka 1 tahun. Jadi kegiatan itu total mungkin sampai 2 tahunan. Itu kegiatan yang dibiayai oleh World Bank 2004. Ya kami dengan teman-teman sudah lama ya, sudah lama. Saya sudah tua memang, itu sudah lama. 2004 ya, selama 2 tahun dan itu kompetisi yang sangat berat gitu. Tapi ya tidak berhasil. Nah, itu tantangan kita yang kita semua tahu ya Ibu-ibu, Bu Hertin ini terutama dan juga Bapak Ibu semuanya. Sehingga kami berharap ada sustainability, tidak seperti yang disampaikan oleh Mas Jackie tadi, tidak hanya hit and run ya, melatih terus sembuh kuno gitu kan ya. Itu jangan, yang diharapkan Ibu-ibu PKK ini juga saya tahu dari wajah-wajahnya gitu ya. Harapannya seperti itu, ada sustainability, ada keberlanjutan. Nah ini tantangan kita Pak Anto ya, apalagi UNESA ini sudah memantapkan diri untuk ngopeni desa Sambeng ini. Jadi mohon Kabupaten Kecamatan Sambeng ini mohon nanti Pak Camat bisa ikut memantau, kemudian mungkin memberi arahan-arahan, memberi solusi jangan keluar segala macam ya Pak. Ades sudah sangat terbuka ya untuk menerima ini pelatihan-pelatihan dan juga kegiatan-kegiatan pendampingan pemberdayaan dan seterusnya. Nah itu yang kita harapkan. Dan karena EcoPrint itu sudah ada di mana-mana, ya. Kapan hari saya diundang oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, mungkin banyak tahu juga. Di situ ada pameran macam-macam, salah satunya adalah pameran di provinsi. EcoPrint itu sudah bagus sekali untuk outer, untuk bagus pokoknya. Nah, di sini harus mempunyai kekhasan, keunggulan. Nah itu yang nanti harus kita cari. Saya tidak tahu ya, apa mungkin gitu ya produk pas dari anyaman kemudian dikombinasikan dengan EcoPrint gitu ya. Saya tidak tahu apakah itu mungkin gitu, sehingga kita punya kekhasan. Karena kalau tidak punya itu, udah di luar itu udah banyak itu ya, sudah banyak, mungkin harganya sangat bersaing gitu ya. Nah itu juga harus dipikirkan ya Pak Devi dan kawan-kawan. Nah ini adalah salah satu juga sepertinya propernya Pak. Proper itu proyek perubahan ya, karena setiap peserta pelatihan kepemimpinan nasional, apakah itu 1 atau 2, itu harus membuat proyek perubahan yang itu harus bermanfaat. Nah, yang Pak Widaryanto saat ini sekaligus untuk implementasi proper beliau yaitu 3-in-1 Sempuyung Pemberdayaan Masyarakat. Jadi ada kolaborasi sinergi ya dengan berbagai pihak stakeholder, tapi di sana juga ada bantuan atau stimulan. Nah ini tugasnya Mas Lutfi ini. Stimulan ini. Ini Pak Anto nggak mampu, ya nggak mampu. Kita itu kementerian kecil ya, kementerian desa. Meskipun desa yang diurus ribuan, tapi dari sisi anggaran kita itu kecil dibanding kementerian yang lain. Nah, Pak Anto nggak mampu untuk ini, maka inilah ya pentingnya kita melakukan sengkuyung. Sengkuyung itu kalau bahasanya apa ya? Mestakung ya, semesta mendukung ya, dan semesta mendukung. Nah, artinya menyengkuyung semuanya ya, bergotong royong, betul Bu Hertin ya, untuk bersama-sama ngopeni desa Pamotan ini gitu ya. Jadi di 3-in-1 ini ada kolaborasi tapi juga ada stimulan
stimulannya inilah yang mungkin mudah-mudahan bisa diupayakan oleh Mas Lutfi ya, dan Pak Nurholis dan teman-teman dari UNESA. Saya sendiri ya juga sedang menjadi peserta PKN tingkat 1 ya. Sudah berusaha menghindar tapi memang harus ikut ya selama 5 bulan. Nah, saya juga punya proper. Ini yang penting untuk PSN yang saya sampaikan tadi Bu dan teman-teman tenaga pendamping profesional ya, di Permen Desa yang menjadi acuan kerja teman-teman PSN penggerak swadaya masyarakat itu baru tentang pelatihan. Padahal tugas mereka banyak dan salah satu unsur tugasnya adalah penyuluhan, pelatihan dan pendampingan masyarakat desa. Ya, itu tugas PSN. Nah, regulasi yang ada baru tentang pelatihan ya, kalau tidak salah 2016 ya. Ya, Mbak Indri, nanti dicek. Nah, yang sekarang juga sedang akan direvisi ya. Nah, saya membuat atas arahan Pak Menteri dan Pak Sekjen ya, dan sudah disetujui oleh beliau berdua untuk menyusun regulasi terkait dengan semua tugas dari PSM, yaitu menyuluh, melatih, dan mendampingi. 3 ini harus dituangkan dalam satu regulasi. Dan karena ada TPP yang juga tugasnya untuk melakukan pendampingan masyarakat, betul ya? Ada irisan tugas di sana. Maka di dalam regulasi itu juga dituangkan sinergi kegiatan pelaksanaan penggerakan keswadayaan masyarakat antara PSN dan TPP. Nah, sehingga harus sering ketemu ya, TPP dan PSN itu harus sering ketemu